Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Atur Uang. Hari ini kita akan bahas satu instrumen yang juga cukup terkenal ya untuk investasi, yakni emas. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, ataupun juga yang lagi heboh sekarang ya, yang lagi ngetren sekarang adalah emas gramasi kecil ya, artinya emas-emas dengan gram satu atau 1 gram atau ke bawah gitu, 1 gram 0,5 atau bahkan ada yang 0,1 gram. Itu kan lagi tren. Nah, itu kemudian ada yang menanyakan kepada saya, apakah ini bagus nggak untuk dipakai untuk menabung dalam jangka untuk menabung emas. Oke, jadi saya akan berusaha untuk menjawab itu ya pada video kita kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, yang pertama kita harus ingat kembali bahwa emas itu punya dua harga jual. Maaf, punya dua harga ya. Ada harga beli, ada harga jual. Harga beli itu adalah harga yang kita keluarkan untuk kita memperoleh itu emas dari satu lembaga atau dari satu toko gitu ya. Sedangkan harga jual atau harga buyback adalah merupakan harga emas di saat kita akan kembali menjual emas yang kita punya itu. Nah, harga emas, harga buyback dan harga beli itu pasti ada selisih. Ada selisih yang ya, di antara dua harga itu gitu. Nah, kalau kita lihat untuk yang logam mulia ini, ya, antam, saya ambil yang antamnya contohnya yang antam aja dulu. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini untuk yang antam itu, ini dia ada bervariasi dari 0,5 gram hingga 1 kilogram ya. Ini tadi ya 0,5, 1 gram, dan harga yang bervariasi. Nah, gitu. Nah, kalau kita salin ini, harga-harga ini ke dalam Excel ya, untuk memperoleh berapa sih ekuivalennya untuk per gramnya, saya peroleh tabel seperti ini gitu ya. Ini saya coba contohkan begini. Ini yang tadi yang 0,5 gram, 1 gram, sampai dengan 1 kilo. Dengan harga-harga yang tadi bervariasi tadi itu gitu ya. Nah, ini kalau kita konversikan jadi harga per gram, ini nantinya dapatnya seperti ini. Ada juga variasinya ya. Jadi yang tadinya 1 gram dapatnya segini ya. Ini kan yang paling apa namanya, yang menjadi acuan gitu, acuan standar. Semakin besar gramasi, semakin rendah uh, harga per gramnya. Sebaliknya, semakin kecil gramasi, semakin besar harga per gramnya. Ya wajar ya, karena ada komponen untuk biaya pembuatan gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, bahwa untuk uh, gramasi 10 gram ke atas itu sudah tidak berbeda cukup besar. Artinya dia relatif di kisaran 1.050.000 sampai 1.059.000 rupiah per gram. Sehingga kalau kita beli di gramasi 10 dengan 1 kilo itu sebenarnya sama aja ya. Kita akan memperoleh harga gramasi yang relatif sama. Tapi kalau yang di sini ini sangat berfluktuasi. Lihat ini kan 1,65 ke sana tuh makin besar gitu. Itu. Itu untuk harga pembelian yang kita ekuivalensi dengan 1 gram emas. Sedangkan kalau untuk buybacknya itu kalau kita lihat hari ini ya, untuk hari ini untuk yang logam mulia, buybacknya itu apakah masih sama nggak dengan yang tadi ya? Itu di harga sama ya, 1.009.000 rupiah. 1.009.000 rupiah. Nah, berbeda dengan yang tadi harga per gram yang sifatnya bervariasi ya, karena ada komponen pembuatan. Untuk buyback itu tidak bervariasi, dia akan sama semua gramasi. Artinya, di saat kita akan menjual emas kita baik yang 1 gram maupun yang 1.000 gram itu akan dihargai sama, yakni sebesar ini, sebesar 1.009.000 rupiah ini. Nah, perbedaan dari harga beli dan harga buyback inilah yang kemudian menjadi pertimbangan utama saya. Kenapa saya tidak merekomendasikan untuk beli emas-emas dalam gramasi kecil, terutama bagi kita yang ingin menggunakan emas ini dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun. Kenapa? Kita perhatikan di sini nih, ya, di mana semakin besar gramasi, ya, selisih harga antara harga jual dan harga beli semakin kecil. Ini yang 1 gram, artinya kita ada selisih harga 9% ya. Artinya ini harga buyback kita itu 9% lebih rendah dari nilai jual beli kita. Gitu ya.
Sedangkan kalau untuk yang 10 gram, itu ada selisih 4,7%, artinya harga buyback kita nanti itu 4,7% lebih rendah dari harga beli kita. Untuk semakin ke sini semakin kecil, dan tadi semakin kesana semakin besar. Kita lihat ya. Nah, untuk gramasi yang kecil ini, yang di bawah 1 gram ini dia daerah merah ini kalau saya katakan. Ini dia ada selisih 16%. Bahkan semakin kecil semakin besar. Ini untuk yang 0,1 gram, saya ambil dari harga salah satu komunitas yang saya ikuti. Ini ada selisih harga hampir 23% antara selisih buyback dengan selisih harga beli kita gitu. Kenapa ini penting? Karena ini akan sangat menentukan yang di sebelahnya ini. Jadi, semakin besar selisihnya, maka semakin besar pula kenaikan harga emas yang kita butuhkan agar emas yang kita beli tadi itu BEP. Itu maksudnya. Jadi jangan dulu bicara untung ya, kita untung berapa. Belum. Kita bicara BEP dulu. Butuh berapa persen kita untuk bisa BEP. Nah, semakin kecil gramasi, semakin tinggi level BEP-nya. Ini contoh nih ya, untuk yang 1 gram, kita butuh 10% kenaikan emas agar kita bisa BEP. Ya, untuk yang 0,5 gram lebih tinggi lagi, kita butuh hampir 20% kenaikan agar bisa BEP. Dan semakin kecil semakin besar. Ini yang 0,1 gram, kita butuh 30% untuk bisa BEP. Sedangkan untuk yang gramasi besar, ya ini dari level 25 ke sini itu sudah relatif sama ya, di 4 sampai 4,5%. Sedangkan yang ini masih cukup tinggi juga, artinya, tapi sudah lumayan lah ya, tidak terlalu tinggi-tinggi amat gitu. Nah, sehingga kenaikan emas yang kita butuhkan itu sangat menentukan berapa lama emas itu kita bisa hold, kita bisa pegang. Tuh. Semakin tinggi kenaikan yang kita butuhkan, kita harus semakin lama memegang emas yang kita beli tadi itu. Sebaliknya, semakin kecil kenaikan yang kita butuhkan, maka kita akan lebih mudah untuk leluasa untuk menjual emas dalam jangka pendek. Kenapa? Kita lihat ya dengan harga emas yang bagaimana harga emas dalam waktu 5, 10, dan 20 tahun terakhir gitu. Saya coba tabulasikan ini adalah beberapa harga emas di tahun-tahun 2002, 2010, 2015 sampai tahun 2023. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau katakanlah kita beli harga emas 1 gram di tahun 2022 dan kita lepas di tahun ini, tahun 2023, maka kita akan memperoleh tingkat pertumbuhan setahun itu rata-rata sebesar kurang lebih ini tadi ya 85.000 sampai 7.110.123 kita simpan selama 21 tahun. Kita akan memperoleh mana ini? Nah, ini 13,70%. Artinya emas kita itu akan meningkat secara per tahun itu adalah 13,7% secara kompon. Kalau kita beli emas tahun 2022 sampai sekarang kita masih pegang. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita cuma hanya pegang katakanlah jangka waktu tidak terlalu lama gitu. Katakanlah kayak tadi ini 2002 ke 2010 ya, kita beli yang tadi harga emas 2002 kita jual di tahun 2010. Berapa CAGR-nya gitu. Lihat ya. 2002 tadi ini 85.000 kita jual di tahun 2010 339.128 ya. 339.128 dengan jangka waktu 8 tahun ya. 8 tahun. Itu kita peroleh CAGR-nya sebesar 18,89% ya. 18,8%, 18,9%. Nah, itu. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung berapa CAGR untuk masing-masing pembelian emas kita dengan jangka waktu yang kita bisa tentukan gitu. Contohnya misalkan nih di tahun 2015 kita beli emas, kita lepas sampai tahun 2019 kita akan memperoleh CAGR sebesar 6,93%.
Sebaliknya kalau katakanlah kita beli tahun 2019 ya sebelum COVID, kita hold sampai hari ini kita akan memperoleh CAGR sebesar 9,86%. Nah itu, nah ini kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan yang tingkat kenaikan yang di sini yang kita butuhkan, nah, maka sebaiknya adalah kita membeli emas gramas dengan gramasi yang tingkat kenaikannya itu di bawah rata-rata CAGR ini. Itu maksud saya gitu. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah CAGR terendah ya, bisa dibilangnya itu dia dalam kondisi sideways gitu ya. Saya sih belum punya data lengkapnya bagaimana per tahun, cuman ini paling tidak kita bisa jadikan gambaran bahwa selama 5 tahun ya, tahun 2015 sampai tahun 2019 itu dia cuma naik kurang lebih 7% per tahun gitu, emasnya. Sehingga dengan menggunakan perbandingan tersebut, saya akan beli emas ya, katakanlah yang CAGR-nya di bawah itu. Artinya bukan, artinya yang tingkat kenaikan itu di bawah CAGR-nya. Ya, kalau begitu kita akan beli yang di sini, yang 3 gram ke atas. 3 gram ke atas. Di mana tingkat kenaikan yang kita butuhkan untuk biar bisa BEP itu hanya 6,21%. Itu maksudnya. Nah, sedangkan kalau gram masih kecil, yang seperti ini nih, yang 1% ini, yang 1 gram maksudnya, kita butuh 10% kenaikan. Nah, jarang ini. Jadi kalau kita katakanlah kita beli tahun 2015 ini, atau tahun 2019 lah gitu, sebelum COVID, kita nanti tahun 2021 kita bisa untung. Tuh, ya, secara rata-rata gitu. Karena hanya ada kenaikan 9,86% gitu. Bagaimana kalau kita beli yang kecil? Nah, lebih gila lagi, kita butuh 30%. Itu. Sedangkan CAGR tadi aja cuma 13%. 13% itu yang tadi yang selama 21 tahun gitu. Artinya kalau kita menggunakan itu kita butuh 3 tahun baru kita bisa jual gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan tiba-tiba Anda katakanlah beli di area ini nih, di area di rentang waktu ini 2015 sampai 2019 gitu. Anda beli di sini, kemudian tiba-tiba Anda butuh uang. Nah, ini kan repot ini. Nah, dengan CAGR cuma 7%, maka kita butuh kurang lebih hampir 5%, 4% lebih gitu ya. Mas, 4 tahun lebih untuk bisa untung. Yang gila. Kan? Bagaimana kalau tiba-tiba di tahun kita sudah butuh uang? Kita beli tahun 2015, jualnya tahun 2018. Ya rugi kita. Kita rugi. Baru-baru untung. BEP pun belum. Gitu. Nah itu. Nah, jadi dengan pertimbangan inilah kemudian saya tidak merekomendasikan untuk membeli emas dengan gramasi kecil dengan tujuan untuk menabung. Apalagi kalau tabungannya jangka pendek, 5 tahun ke bawah. Jangan. Bisa kita buntung. Tapi kalau teman-teman semua ingin menabung jangka panjang tadi ya, minimal 5 tahun ke atas, silahkan uh, menabung dengan dengan plat emas yang kecil gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih leluasa, ingin lebih fleksibel, saya sih menyarankan mendingan menabung emas itu di gramasi minimal 3 gram ke atas. 3 sampai 10 itu sudah optimal ya, karena 10 ke sini itu sudah sama dia. Jadi 3 sampai 10 gram. Jadi dibanding kita beli cicil kecil, mendingan ada uang tabung dulu, setelah cukup untuk 3 gram, baru kita beli. Seperti itu ya. Agar nanti kalau kita butuh, nanti kita tidak perlu meng-hold lama. Cukup 1 tahun atau setahun lebih kita sudah bisa BEP. Itu, itu ya. Itu hal yang kita harus perhatikan. Nah, yang hal ini juga yang kemudian membuat beberapa teman saya ya, yang dulu pernah getol di emas, kemudian curhat jual rugi. Kenapa ya? Karena mereka beli di harga tinggi, dan tidak memperhatikan selisih kenaikan harga baik dengan harga belinya. Begitu share saya hari ini. Jadi sekali lagi, kalau saya pribadi, kalau Anda yang ingin menabung emas di gramasi kecil, pastikan bahwa emas yang akan Anda tabung tersebut akan Anda gunakan minimal 5 tahun ke atas. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah gunakan uang untuk yang akan dipakai untuk hal lain, untuk beli emas. Karena apa? Tadi, takutnya di saat Anda beli emas, kemudian tiba-tiba butuh, Anda jual, ya Anda akan jual rugi. Seperti itu. Demikian ya, saya pada hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.